Mulai tren bank lebih parah dari bangkrut di Amerika. Welcome back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Dan tentunya masih bersama saya dan Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dalam Bapepti di Indonesia. Pada video hari Senin ini, saya meng-highlight berita bahwa ada ratusan bank di Amerika yang terancam bangkrut. Kalau menurut analisa saya dan saya hitung-hitung, sebenarnya bank di Amerika bukannya bangkrut, tapi lebih parah dari bangkrut. Kenapa saya katakan itu? Di video ini kita akan coba bahas secara lebih detail. Oke semua, welcome back. Saya dengan Ryan Filbert senang sekali bisa menginformasikan kepada Anda, bisa melakukan live setiap hari Selasa dan juga video setiap hari Senin bersama saya dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar di Bapepti di Indonesia dan memiliki predikat dengan 18-19 tahun zero complaint. Jadi buat Anda yang mungkin ingin membuka akun, bisa untuk membuka akun di foreximf.com dan Anda bisa mendapatkan beberapa fitur-fitur dan juga fasilitas yang menurut saya sangat keren. Yang pertama, ada indikator yang saya sering pakai dan saya sering sharing di sini, yaitu adalah auto candlestick Fibonacci. Ini memberikan Anda kemudahan. Satu, Anda tidak perlu repot untuk menarik garis Fibonacci. Buat yang technical analysis mungkin tahu, kalau yang belum, coba pelajari pada beberapa video hari Senin sebelumnya. Kita membahas bagaimana cara menganalisa pasar, dan kalau sempat di video kali ini kita akan coba bahas sedikit juga agar Anda bisa mendapatkan sense kenapa orang kalau harga turun di titik itu kok mengatakan beli ya, kenapa tidak di titik yang lain dikatakan beli. Nah itu yang akan kita bahas juga kalau misalnya bisa kita sampai dengan dia sempat dibahas di video ini. Nah, bagaimana berbicara mengenai tren bank lebih parah dari bangkrut di Amerika, dan apakah Anda tahu bahwa di minggu lalu 190 bank di Amerika katanya berpotensi bangkrut. Saya ambil di Kompas ID dan pembahasannya kenapa seperti itu. Ternyata ada sekitar 190 bank yang berpotensi bangkrut karena salah duanya ada bank-bank yang sudah mengalami penurunan harga sahamnya 50%. Ya, itu ada di perdagangan saham yang dihentikan, yaitu adalah PacWest dan Western Alliance dihentikan karena kejatuhan dramatis dari harga sahamnya. Ini memberikan suatu indikasi bahwa krisis perbankan di Amerika Serikat masih berlanjut jilidnya, karena sebelumnya kita sempat dengar dari Silicon Valley Bank, SVB. Ini cukup tenar. Kenapa? Karena juga bank lama, juga bank yang digunakan oleh para startup. Lalu ada Silvergate, ada Signature, ada First Republic. Ini pun First Republic baru 1 atau 2 minggu yang lalu, dan sudah dilakukan yang namanya pembelian dari penjaminan oleh semua simpanan kalau di Indonesia seperti LPS, dan juga pemerintahnya juga sudah mengambil alih bank-bank tersebut. Menjadi sesuatu pertanyaan ya, kenapa diambil? Ya karena jawabannya adalah untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Kalau misalnya tidak diambil, mungkin akan menjadi kepanikan karena bank yang lain akan ikut-ikutan ditinggalkan oleh masyarakat yang ada di Amerika. Nah, skemanya sebenarnya menurut saya agak memusingkan gitu ya. Pastinya ada yang bertanya ya, kenapa sih kok bisa di Amerika mulai ada tren krisis pada perbankan gitu ya, dan sebenarnya impact dari mana sih? Salah satu impactnya itu adalah diakibatkan karena mereka punya portofolio aset ya. Kalau misalnya orang itu kan berinvestasi, maka investasi itu akan masuk ke dalam aset gitu ya. Nah, mereka kan membeli surat-surat utang seperti itu. Nah, dampak dari kenaikan suku bunga acuan di Amerika yang sangat cepat itu menyebabkan yang namanya aset mereka itu jadi terdiskon seperti itu. Nah, ini adalah suatu skema yang memusingkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir begini. Kenapa US interest rate mengalami kenaikan? Jawabannya adalah untuk melawan tingkat inflasi yang terlalu tinggi di Amerika, sehingga dinaikkanlah suku bunga acuannya. Nah, asal tahu saja bahwa suku bunga yang saat ini terjadi ini sudah seperti kisaran sebelum tahun 2008. Dan kita tahu sama-sama pada tahun 2008 terjadi yang namanya subprime mortgage. Ya. Kenapa subprime mortgage juga terjadi? Karena adalah orang-orang yang tidak terlalu layak meminjam diberikan pinjaman.
Dan dengan suku bunga yang mengalami kenaikan secara terus-menerus dan tingkat pendapatan mereka yang tidak terlalu baik, bahkan mungkin akhirnya akibat kesulitan keuangan terjadi PHK dan lain sebagainya, menyebabkan gagal bayar. Nah, gagal bayar ini yang merembet kemana-mana. Nah, kita berhenti dulu sampai kenapa US interest rate mengalami kenaikan pada saat ini. Nah, US interest rate yang tinggi sebenarnya menyebabkan yang namanya surat utang menjadi terdiskon. Kenapa? Karena kan orang itu kan dikasih pilihan nih, misalnya saya kan ada pilihan dong, mau investasi saham, saya mau berinvestasi emas, saya mau mendepositokan uang saya, atau saya membeli surat utang. Nah, kalau surat utang biasanya cenderung aman dibanding investasi saham, karena yang namanya saham kan tidak mendapatkan kepastian untuk pengembalian. Dividen dibayar kapan kan kita tidak tahu juga. Sedangkan kalau kita membeli surat utang, kita kan dibayar secara terminnya ya, jadi dibayar kuponnya. Kalau kita deposito juga seperti itu. Nah, ketika bank itu membeli surat utang, maka kan surat utang itu dibeli biasanya akan lebih tinggi daripada suku bunga acuan. Misal, suku bunga acuannya tadinya adalah 1%, maka tidak mungkin laku surat utang yang hari itu dipasarkan dengan nilai 1%. Karena apa? Karena ada risiko dong. Kalau saya namanya nabung kan, at any time saya bisa cairkan. Tapi kalau saya surat utang kan berarti ada waktu saya untuk grace period untuk saya tetap memegang. Kalau dijual pun di sekunder itu tetap ada waktu untuk saya antara membeli dan menjual, dan mungkin ada fee lain yang akan terkena seperti itu. Nah, ketika saat ini surat hutangnya yang lalu dibeli, hari ini suku bunga mengalami kenaikan terus-menerus, maka akan menyebabkan surat hutang yang dibeli kemarin nilainya jadi tidak terlalu menarik. Kenapa? Karena atas kupon, atas bunga yang dibayarkan pada surat hutang yang sudah dimiliki sebelumnya lebih rendah dibandingkan suku bunga saat ini. Kenapa seperti itu? Karena kenaikan suku bunga acuan dari US interest rate mengalami kenaikan yang sangat cepat, sangat signifikan. Lihat aja grafiknya itu seperti orang naik roket. Kurvanya eksponensial. Kan kalau yang namanya kurva ada garis lurus. Ada yang namanya bentuknya miring ya. Ada yang bentuknya kayak roket. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah naik seperti roket. Kenapa? Karena kenaikan yang cepat akan sulit sekali terjadi penyesuaian gitu loh. Jadi ya, dampak dari US interest rate ini adalah aset-aset surat hutang yang dimiliki oleh para bank yang ada di Amerika mengalami turun nilainya. Karena kalau di perdagangan jadi diskon, orang tidak terlalu menarik. Ngapain saya ngambil surat hutang kamu? Mendingan saya ngambil surat hutangnya sekarang. Orang surat hutang kamu butut, nilainya lebih kecil, ngapain saya harus ambil sama kamu? Kira-kira kan seperti itu. Nah, justru ada pemikiran lainnya. Nah, kalau teorinya benar dengan yang namanya suku bunga dinaikkan. Sebenarnya suku bunga dinaikkan ini kan menjadi suatu keunggulan karena bank kan juga bisa menarik minat para banyak orang ini untuk mendepositokan uangnya ke bank, betul nggak? Di sini ada banyak masalah. Satu, ketika interest rate mengalami kenaikan dengan cepat, walaupun uang masuk, belum tentu bisa disalurkan keluar. Kenapa? Karena semakin tinggi bunga, akan secara otomatis pinjaman akan semakin tinggi bunganya. Emangnya mampu bayar? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang membingungkan ya. Akhirnya mungkin bank juga tidak berani untuk menaikkan bunga tabungannya. Dan ada beberapa bank juga yang saya tahu pada saat ini gitu ya di Indonesia juga, ini bukan bank besar, itu juga tidak mau menerima deposito baru. Oh sorry, kita nggak terima deposito baru gitu. Padahal banknya sehat, tapi dia memang menjaga kesehatan banknya dengan bertahan untuk tidak menerima deposito baru. Kenapa ya? Bisa jadi seperti ini. Kalau diterima uangnya belum tentu bisa dikeluarkan, disalurkan. Kalau disalurkan biasanya melalui pinjaman, kredit KPR, kredit usaha. Tapi apakah benar usaha bisa mengembalikan uang bank? Belum tentu juga. Jadi ini menjadi sesuatu yang memusingkan sebenarnya gitu ya. Nah, skema yang memusingkan ini membuat bank juga agak sulit. Ditambah ketika dia menerima yang namanya deposito, dia juga tabungan, dia juga sebenarnya kan harus membayar penjaminan. Nah, sebagian itu tidak dijaminkan, bahkan sebagian besar tidak dijaminkan di Amerika. Seperti SVB kalau tidak salah 95% tidak dijaminkan. Sedangkan untuk yang bank yang tadi kita sebut untuk First Republic, kalau tidak salah ada 30% saja dijaminkan. Gitu. Itu membuat kepercayaan orang kepada bank di Amerika mengalami penurunan. Kenapa? Karena dia was-was juga. Apa kabar dengan yang 190 ini? Nah, kalau ternyata tidak dijamin dan ternyata banknya benar-benar
akhirnya harus tutup, maka kan akan jadi tidak terjamin. Ini berarti pertanggungjawaban uang untuk balik kan nggak ada ya. Makanya juga bank ada resiko untuk diras. Kalau diras, dia kan harus mencairkan asetnya yang obligasi itu ataupun memaksa orang untuk bayar pinjaman. Kan orang kalau bayar pinjaman kan ada waktunya untuk dia bayar. Jadi disinilah yang membuat bank dalam kondisi sulit di Amerika. Nah, hal seperti ini semoga tidak terjadi di Indonesia sebenarnya. Nah, kemampuan bayar hutang yang lebih besar daripada aset yang dimilikilah dalam bahasa Jawanya disebut sebagai insolvent. Nah, sebenarnya insolvent itu kalau dipikir-pikir lebih parah daripada bangkrut. Orang disebut bangkrut kalau ada tagihan yang dia tidak bisa bayar. Sehingga akhirnya disomasi dan akhirnya akan dipilotkan seperti itu. Nah, tapi ketika dipilotkan bisa jadi aset-asetnya cukup untuk membayar dari seluruh tunggakan atau biaya yang harus kewajiban yang harus di-cover oleh perusahaan tersebut. Kalau bangkrut. Jadi kalau bangkrut itu ada tagihan yang tidak dibayar, lalu dibangkrutkan beneran, seluruh aset yang dijual bisa mengcover dari biaya dan kewajiban. Tapi kalau yang namanya insolvent, sudah dihitung seperti apapun atas seluruh kewajiban, aset-asetnya, semua yang ada di tempat tersebut, di perusahaan tersebut, tidak mampu membayar. Itu lebih parah dong, bener nggak? Makanya kenapa kalau kita perhatikan bank-bank di Amerika bukan dalam kategori dipilotkan, tapi di take over. Kalau di take over sebenarnya telan resiko. Dan ini juga sebenarnya adalah salah satu cara para pebisnis untuk buang-buang portofolio yang memang mereka ternyata sudah salah urus dalam waktu lama. Ya biasa kan pebisnis juga kadang-kadang ada cari-cari timing untuk exit ya. Kalau ternyata dia exit dengan waktu yang salah, dia malah tidak bisa berbisnis lagi di kemudian hari karena mendapatkan label yang jelek. Tapi dengan keadaan seperti ini kan seolah-olah seperti force major juga bisa. Maka di posisi seperti ini sebenarnya negara juga dalam kondisi yang tidak bagus gitu karena dia harus ngambil sampah boleh dibilang ya. Jadi di sini saya katakan kalau yang namanya keadaan insolvent itu lebih parah daripada yang namanya bangkrut sendiri seperti itu. Nah, point of view kita pada hari ini ya, karena kita berbicara dengan market internasional, kita juga diberikan pilihan. Kalau market saham doang kan kita cuma bisa beli, jual kan nggak bisa jual duluan beli belakangan ya. Tapi kita bisa beli dan jual lebih awal kalau kita melakukan transaksi pada derivatif ya. Ini misalnya ya kita dalam kondisi saat ini, saya lebih suka untuk mengambil lawan dari US dollar. Kenapa? Karena saya lihat bahwa dalam beberapa ini adalah menu pembuka. Di mana ketika suku bunga terus dinaikkan, itu membuat Amerika memperpanjang untuk masuk ke resesi. Tapi ketika suku bunganya stuck dan tidak bisa dinaikkan lagi dan dia mulai turunkan, di situ resesi justru malah mulai terjadi. Coba lihat video-video sebelumnya ketika kita membahas kapan terjadinya resesi gitu ya. Nah, jadi saya lebih prefer untuk melawan US dollar. Saya tidak mengambil US dollar. Saya lebih suka mengambil posisi lawannya. Jadi misalnya kalau melihat view-nya antara emas terhadap US dollar, maka ya emasnya akan cenderung di buy, US dollarnya akan cenderung di sell. Misalnya juga bicara mengenai euro dengan US dollar, ya saya akan cenderung euronya yang di buy, US dollar yang di sell. Loh Pak, emangnya di euronya di negara-negara yang menggunakan euro bukannya memiliki masalah tersendiri dengan yang namanya Inggris tidak lagi berada di dalam konstituennya dari euro sendiri gitu ya. Ya, emang itu masalahnya ada di sana. Tapi pertama adalah mereka rame-rame ya. Dengan rame-rame itu tentunya punya masalah lain. Tapi biasanya rame-rame itu akan saling mengangkat karena dengan adanya saling banyak kepentingan sendiri di situ gitu. Nah, jadi itulah sudut pandang saya dan US dollarnya akan cenderung untuk di sell seperti itu. Nah, view selanjutnya sebenarnya kita harus belajar dari yang namanya kebangkrutan juga insolvent. Banyak orang melakukan transaksi di forex ya. Sebenarnya mereka kurang aware bahwa kemampuan akan berhitung antara kemampuan dirinya dengan posisi kondisi pasar pada saat ini itu tetap harus diperhitungkan. Oleh karena itulah bisa terhindar dari yang namanya kebangkrutan. Kalau orang tidak bisa menghitung kemampuan dirinya, kadang-kadang akan cenderung jauh lebih spekulatif gitu ya. Contohnya kita berbicara, saya contohin ya, untuk melakukan transaksi antara emas dengan US dollar. Praktisnya, saya bilang bahwa emas itu harga selalu naik, cenderung mengalami kenaikan.
Dan kemarin harga emas sudah kembali nyenggol-nyenggol titik tertingginya ya. Dan dengan adanya pengumuman hari Jumat memang betul ada penurunan kembali menuju level 2015 US dollar per troy ounce. Tapi saya pribadi bukannya jarang ya, hampir tidak pernah melakukan sell pada emas. Saya lebih suka ambil posisi buy. Nah, kalau posisi buy maka saya akan cenderung mencari di area-area supportnya. Nah, jadi kita contohkan ya, posisi emas seperti yang ada di chart itu kurang lebih sekitar di 2015 atau di 2016 US dollar. Nah, jadi ketika kita tidak tahu harga belinya, maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara mencari harga belinya. Nah, biasanya saya sarankan bisa menggunakan yang namanya Fibonacci. Nah, kalau Fibonacci masih bingung cara setupnya seperti yang ada di gambar ini, saya gunakan yang namanya menggunakan Fibonacci yang sudah di setup. Ini bisa Anda download di Forex CMF, di bagian indikator Anda cari auto candle Fibo, lalu setelah Anda download, Anda masukkan ke MetaTrader Anda, lalu setelah masuk ke MetaTrader Anda tarik ke chart XAU USD Anda, lalu setting seperti yang ada di kanan. Saya gunakan yang 20 hari. Kenapa? Karena 20 hari itu benar-benar 20 hari market. Karena apa? Karena yang namanya pasar internasional untuk perdagangan emas itu bukanya benar-benar Senin sampai Jumat. Kalau Senin sampai Jumat kan berarti 5 hari dikali 1 bulan berarti kan 20 hari gitu ya. Maka secara tidak langsung yang ada di layar seperti yang saya contohkan ini adalah support dan resisten garis-garis yang muncul untuk dengan sudut pandang 1 bulan. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil action plan. Garis-garis mana yang akan kita jadikan sebagai acuan beli. Jadi ketika dia turun mengenai garis, maka itulah yang dijadikan sebagai buy area. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola posisi kalau ternyata turun terus-menerus. Nah, ini di gambar ada area yang paling bawahnya dalam 1 bulan atau 20 hari teknikal. Nah, yaitu adalah 1968. Nah, maka dengan kita melihat angka 1968 ini sebagai bagian yang paling buruk, jadi harus pastikan setiap posisi yang kita miliki, jangan sebelum 1968 kita sudah kehabisan dana talangan atau marginnya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya begini, caranya gampang saja. Contoh ya, harga pada saat ini adalah 2015 misalnya ya. Dan ternyata teknikal yang kita gunakan 2015 adalah area buy. Oke. Kalau kita buy di sini, kita tahulah harga bisa pergi ke atas 2000 berapa? 2060, 2050 bagus. Nah, tapi kita tahu bahwa turun kemungkinan bisa nyampe 1968. Nah, kalau 1968 adalah batas toleransi kita, baru kita nyatakan kalau turun di bawah ini memang udah bukan saya lah. Ini udah bukan rezeki saya. Saya harus exit. Oke, itu bagus, namanya trading plan gitu ya. Jadi ketika kita anggap ini adalah kondisi yang paling buruknya, jangan sebelum nyampe 1968 dana Anda, margin Anda sudah habis. Jadi hitung dulu 1968 ke 2015 itu berapa? Berarti kan kalau dari 2000 ke 68 jawabannya harus bisa ngitung matematika ya, lumayan ya. 32 ditambah 15 berarti 47. Berarti ada 47 poin, betul? Nah, 47 poin ini kita sesuaikan dulu dengan rencana pembelian emas kita. Kalau kita buy dengan sudut pandang 1 lot, maka setiap $1 atau 1 poin kita sebenarnya akan floating loss $100. Berarti dengan kita buy 1 lot di 2015 US dollar per troy ounce, bila harga emas turun ke 1968, maka 47 dikali 100 harus standby dana 4.700 US dollar. Kalau tidak punya 4.700 US dollar, pasti sebelum nyampe 1968 sudah tutup posisi. Kenapa? Karena itu adalah pas kebangkrutan Anda. Kenapa? Karena broker tidak bisa melakukan yang namanya insolvent gitu ya. Anda ya nggak apa-apalah, toh nanti bisa naik lagi. Nggak bisa seperti itu di sini. Jadi, Pak, wah ternyata saya tidak punya 4.700. Bagaimana? Lotnya dikurangi. Misal 0,1. Kalau 0,1 kan berarti cukup 470 dana talangannya. Tapi jangan lupa, ada yang namanya margin pembelian pertama kali. Margin pembelian pertama kali itu adalah posisinya 1 lot ini, let's say ya, kita bisa genapi saja, mungkin perlu sekitar $1.000.
Berarti kalau $1.000 ditambah 4.700 berarti sekitar 5.700. Itu membuat Anda aman jika selama tidak mencapai 1968 Anda worry free. Tapi setelah mencapai 1968 ini adalah keputusan. Apakah Anda mau fight lagi dengan melihat teknikal yang terakhir atau Anda menyatakan memang ini saya sudah salah. Dan ini juga worth it loh. Kenapa? 2015 kalau kita melihat dengan berbagai macam kejadian yang terjadi, ada suku bunga yang mungkin dinaikkan kembali gitu ya. Coba tonton live pada hari Jumat lalu ketika saya bersama Forex IMF dan kita bahas dengan Pak Eko juga. Sudut pandang saya sebenarnya tidak terlalu heran kenapa ada namanya non-farm payroll yang mengalami perbaikan. Kenapa? Karena dari tahun kemarin sebenarnya banyak toko yang sudah mulai buka. Tapi apakah benar diiringi dengan daya beli yang mengalami kenaikan di tengah inflasi yang begitu tinggi? Itu pertanyaan yang berbeda lagi gitu ya. Jadi di poin ini sebenarnya kita melihat harga emas akan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu dan itu juga terbukti gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa menganalisa dari dua aspek. Satu, kita menguasai makro. Yang kedua, secara dagang kita juga ngerti. Sehingga membuat kita dalam trading dan investasi jauh lebih pintar untuk mengelola margin atau hutang yang kita miliki. Semoga selalu bermanfaat video kali ini dan sampai ketemu di live hari Selasa besok dan saksikan juga video-video setiap hari Senin. Ada banyak insight buat Anda yang belum memiliki akun untuk memulai perdagangan atau trading di forex dan komoditi derivatif. Anda bisa mengakses di Forex IMF dan indikator yang tadi saya gunakan ini juga sudah bisa Anda gunakan. Anda bisa download secara gratis ketika Anda mendaftar di foreximf.com sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.